Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lihat ke awak Jimmy Clavindo. Baik, di situ mungkin awak akan memakai bahasa Minang dikarenakan teman awakku adalah orang Minang. Tapi tenang saja, bagi kawan-kawan yang tidak mengerti bahasa Minang, saya akan membuatkan subtitle di bawahnya. Baiklah, di situ awak kini tidak surang. Ya tentunya kini awak bersama kawan awak dulu di semasa kuliah, yakninya itu namanya adalah Darvin Chandra. Nyo biasa diimbau dengan nama panggilan Darvin atau Bang Chan bisa juo. Darvin ko nyo umurnya 22 tahun, nyo berasal dari Pasisir Selatan dan kini nyo statusnya masih jadi mahasiswa. Tentunya lah jadi suhu di kampus ini. Darvin ko nyo juga aktif gitu di organisasi, yakni nyo juga seangkatan Jawa di HMJ Manajemen UPY PTK Padang, dan nyo tergabung juga di HMI Komisariat UPY PTK Padang, serta nyo pernah menjadi gubernur di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPY PTK Padang. Selain aktif di organisasi, Inyo juga aktif bekerja semasa masa kuliahnya. Baiklah Darvin, kini awak akan bertanya-tanya seketik sama Darvin. Ada beberapa rentetan pertanyaan yang akan awak ajukan ke Darvin. Jadi Darvin beko bisa menjawab pertanyaan itu ketika Darvin berkenan. Ketika pertanyaan ko tidak berkenan jo Darvin, bisa Darvin kecian kawak. Oke? Oke. Mantap. Pertanyaan pertama. Jadi ketika kuliah, Darvin itu jo bekerja gitu semasa kuliahnya. Jadi kan bekerja sama kuliah kok pasti sulit itu membagi waktunya. Apa sih alasan Darvin bakarajo gitu ketika semasa kuliah? Oke, kemudian kan menjawab pertanyaan Jimmy ko alasan yang pertama kerajo ko yo jale butuh piti kawan Jale. Nah itu kedua nyo cari pengalaman kan. Jadi awak pikir kan sudah kuliah tuh pasti awak kerajo. Iya. Jadi itu butuh yang namanya pengalaman untuk kerajo. Jadi itu kawan-kawan alasan Darvin ko bakarajo. Yang pertama pastinya para lupiti kan. Yang kedua karena awak beko akan memasuki dunia kerajo ketika awak selesai dari kuliah kok, makanya perlu pengalaman. Dan kedua, sebagai mahasiswa pastilah sibuk Darvin kena dengan masalah tugas dan sebagainya gitu. Sulit nggak sih membagi waktu antara bakarajo jo kegiatan di kampus gitu? Kalau di kerjaan sulit, dia sulit. Di kerjaan tidak sulit, tidak. Jadi cuman intinya dalam pikiran awak tuh yang bekerja nyolo organisasi. Jadi manfaatnya tuh dengan pertama awak dapat putih, dan kedua di organisasi awak dapat pengalaman. Nah untuk membagi waktunya itu pandai-pandai saya. Jika kuliah yo kuliah, jika kerja yo kerja. Jadi yang penting dikajar dulu. Itu sih. Oke, mantap. Intinya membagi waktuku yo sulit, tapi sebagai mahasiswa tuh harus memanajemen diri. Memanajemen diri dan manajemen waktu. Dan inilah hasil manajemen waktu Darvin. Telat tamat kuliah. Jadi suhu di Kampus, mantap. mantap. Pertanyaan ketiga. Tadi adalah disinggung jo sama Darvin tentang dia membagi waktunya di organisasi yo gitu. Cuman awak nih yang lebih detail lah bertanya itu. Dengan adanya pekerjaan go, Darvin kan jo aktif jo di organisasi, jo kewajiban untuk belajar di kampus itu. Sulit nggak sih membagi waktu ketika Darvin ko menjadi pimpinan gitu di sebuah organisasi dengan status Darvin yang masih bakarajo gitu, dan sebagai mahasiswa jo tentunya. Nah untuk bagi waktunya, itu tadi pandai-pandai saya. Ketika kuliah tuh, ketika materi masuk sebentar. Kalau nyo ada kegiatan di luar, ancaknya minta izin ke dosen tuh kemana-mana awak ke situ. Kalau memang you kegiatan di luar tuh awak keluar. Kalau tidak butuh awak, tidak usah kuliah awak dulu. Itu sih membagi waktu. Jadi intinya kalau misalnya awak tidak terlalu banyak di organisasi kok bisa awak lemparkan ke bawah. Tapi kalau misalnya penting tuh namun harus awak turun kan. Sulit nggak sih ketika Darvin jadi gubernur tuh, ketika bakarajo itu sih melobi bos Darvin gitu, ketika ada perlu ketika Darvin dibutuhkan di organisasi itu. Untungnya cik kawan bos awakku dulu semasa kerajo kan. Jadi ini mengutamakan yang namanya 3K: kesehatan, kuliah, kerja. Jadi ketika awak kuliah, silakan kuliah. Ketika kerajo, dia kerajo. Itu jadi mudah lah. Alhamdulillah dapet bos yang lumayan bagus lah, lumayan lama. Semoga bisnisnya lancar.
Amin. Pertanyaan ke Ampe. Darvin itu seorang pekerja keras dan juga sebagai ketua organisasi dan sebagai mahasiswa. Dan dari ketiga kok dirangkap jadi satu. Jadi tentunya ini pasti adalah kesulitan itu. Apa sih kesulitan yang sering ditemui di lapangan gitu ketika Darvin merangkap ketiganya kok menjadi satu? Kesulitan yang pertama jelas itu sama-sama kita ketahui saja kan, bahwa BP 7 balik dan kawan awak pula tamat dan awak masih kuliah. Nah itulah salah satu kesulitannya, kuliah terbengkalai, kadang-kadang tugas terbengkalai kan. Nah, jadi itu kesulitannya. Kalau memang Nio juga kerajo, pikir-pikir mana dulu, tidak terbengkalai kuliah rasanya kan. Jadi kok positif saja ambil, kok kuliah terbengkalai gara-gara kerajo. Kerajonya yo kuliah di kerjaan habis waktu di jalan. Itulah salah satu kesulitan yang ditemui Darvin itu. Dan ini pun ya karena lalai yo kan. Tapi baal namanya wak butuh tuh terpaksa. Nah kalau itu kan jalin yo lambek lulus kuliah dek gara-gara kerajo. Pertanyaan kelima. Tadi kan lah awak bahas itu, apa sih kesulitan yang didapat dari Darvin tuh? Kawan-kawan lah tahu sih kesulitan yang akan dihadapi ketika berkerajo, kuliah dan sebagai ketua organisasi. Tentu di balik kesulitan itu pasti ada manfaatnya gitu setelah awak melalui itu. Pertanyaan terakhir Darvin, apa sih manfaatnya ketika berkerajo, masuk organisasi dan awak sebagai mahasiswa gitu untuk kedepannya gitu? Manfaatnya pertama sama-sama tahu nak, itu pasti jelek pertama pergi kan. Yang kedua kalau awak kerajo itu awak tahu bahas si dunia kerja tuh kan. Itu dinamika pekerjaan tuh itu pasti politik di dalam pekerjaan kan. Itu kalau berorganisasi manfaatnya ya itulah jelek awak yang awak dapatkan public speaking kan, kawan, relasi. Dunia kerajo pun model tuh dapat relasi banyak dari kawan-kawan yang mungkin dari perusahaan lain yang awak sebut kan. Di organisasi tuh dinamika berorganisasi awak dapat kan banyak. Manajemen konflik ada di organisasi banyak. Ini banyak yang awak dapatkan di organisasi itu. Baiklah, jadi intinya banyak manfaat awak ketika kerajo, ketika berorganisasi dan ketika menjadi mahasiswa kan. Baiklah, jadi tiba di sesi akhir. Jadi ada enggak pesan yang Darvin sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa baru lagi nih Pak, yang akan masuk dunia perkuliahan? Jadi untuk pesan untuk adik-adik yang baru masuk kuliah itu nendalen yang pertama carilah kegiatan yang positif kan. Kalau kuliah jangan tok kuliah setaruh kupu kecil orang itu. Itu yang berorganisasi dan tok berorganisasi, kuliah rapat kecil orang lain. Carilah kegiatan yang positif, kegiatan di luar, misal kayak ikut seminar di luar misalkan sesuai bakat dan minat awak lah tuh. Dan gunung si kuliah tuh dan pai nongki si taruh kuliah kok mulai kini ya pandemi kan, kuliah sekali ya nongki satu hari jauh itu inget gaib di rumah itu lah. Baik, itulah dia jawaban dari sosok Darvin Chandra, seorang pekerja keras, seorang ketua organisasi dan seorang mahasiswa juga tentunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan terutama nan akan masuk kuliah. Kok bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan untuk menentukan itu apa arah tujuan kawan-kawan ketika masuk organisasi Bitcoin. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.